Silakan duduk saudara, shalom. Selalu ingat Tuhan ada dalam pihak saudara. Dia adalah Tuhan yang mau berperang bagi saudara. Jangan pakai kekuatan sendiri. Apapun yang saudara lewati, dia tahu pergumulan saudara. Sore hari ini saya mau berikan judul khotbah saya ujian. Buka bersama-sama saya di Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 4. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Let it be joyful. Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini tepatnya adalah ujian sebenarnya. Kan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan sebuah ketekunan. Ketekunan itu apa? Komponen daripada ketekunan adalah sabar dan bertahan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu kalau saudara tekun itu ada buahnya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Makin saudara belajar tekun, buah itu akan mematangkan, buah yang matang itu akan memampukan saudara memiliki kesempurnaan menghadapi yang namanya ujian. Ujian. Ketekunan memerlukan sebuah ujian. Ketekunan memerlukan sebuah katalis. Katalis itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu dan tidak dipengaruhi, dan itu adalah ujian. Kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya yang dulu, ujian definisinya adalah mengeluarkan kelemahan saudara dan memakai kelemahan itu untuk membuat saudara lebih baik. Itu ujian. Cobaan sama depannya mengeluarkan kelemahan saudara, tetapi memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saudara. Itu bedanya ujian dan cobaan. Ujian yang Tuhan biarkan dan berikan malahan, tapi cobaan itu yang iblis selalu lakukan. Dan itu tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi ujian adalah mengeluarkan kelemahan kita dan menjadikan kelemahan itu, memakai kelemahan itu untuk menjadikan kita lebih baik. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, berbahagialah engkau, bersukacitalah engkau, let it be joyful for you. Dengan kata lain, ketika ada ujian, berterima kasih sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku senang ada ujian malahan. Uniknya ujian itu tidak seperti di sekolah. Kalau di sekolah ada jadwalnya, kita bisa siap-siap. Kalau ujian kehidupan gak pernah ada jadwalnya. Bisa terjadi kapan saja, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun dari sekarang. Bisa terjadi kapan aja. Oleh sebab itu kita harus siap setiap hari. Paulus mengatakan dengan jelas di Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai 5. Ini sebenarnya adalah ayat yang menjelaskan arti daripada sebuah berkat yang Yesus pernah khotbahkan. Paulus menangkap pesan ini dan Paulus tuliskan dengan sangat gamblang dan hebat di ayat ini sebenarnya. Yesus pernah berkhotbah di bukit. Kalau saudara ikuti juga khotbah saya yang dulu tentang arti berkat yang sebenarnya, itu gak ada hubungannya sama materi. Makanya kenapa kata berkat disandingkan dengan kata derita. Berbahagialah engkau, blessed are you bahasa Inggrisnya, ketika engkau dianiaya. Kata berkat disandingkan dengan kata derita. Dengan kata lain, berbahagialah engkau ketika engkau sedang mengalami kesulitan hidup. Karena ada sesuatu yang terjadi. Apa? Seringkali manusia berpikir, oh karena kesulitan saya akan hilang, aku diberkati Tuhan. Bukan. Kesulitan itu urusan aku, itu kedaulatan aku. Pastikan di dalam proses ini, engkau yang berubah. Ketika engkau berubah, engkau sedang diberkati. Gak ada hubungannya sama materi. Kita kerdil rohani kalau masih mikirin itu. Dan seringkali akhirnya ini tidak menjadi sesuatu topik yang hangat untuk diperbincangkan atau dikhotbahkan sekalipun, karena ini sesuatu yang tidak terlihat. The unseen things. Damai sejahtera, sukacita, ketekunan, iman, kekudusan, hal-hal yang gak kelihatan. Padahal Tuhan katakan kejar hal-hal itu. Nilainya eternal, nilainya kekal. Yang kita kejar hal-hal yang terlihat toh. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada orang lain. Dan justru hal-hal seperti ini yang sangat populer dikhotbahkan. Dan bukan itu maksudnya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Kita mengukur Tuhan. Kita mengukur Tuhan dengan materi. Kita mengukur Tuhan dengan status, dengan identitas. Dan tanpa kita ketahui, hal-hal seperti itu menjadi Tuhan kita. Kita sebut diri kita orang Kristen. Gampang kok. Kalau saudara mau cek dan recheck siapa Tuhan saudara, cek dan recheck besok pagi ketika saudara bangun pagi. Pada bingung ya. Besok kalau bangun pagi kan, melek.
Ini Tuhan saudara. Pernah nggak saudara bangun pagi dan saudara abaikan dan malahan ini saudara taruh jauh-jauh. Saudara katakan terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih di atasku masih ada langit rumah ini. Ada internet rumah ini. Ada atap di atasku. Terima kasih nanti siang aku masih bisa makan. Terima kasih keluargaku tersenyum hari ini. Itu cukup bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih punya kerjaan hari ini. Terima kasih Tuhan, aku punya makanan nanti malam. Terima kasih Tuhan, buat tidur nyenyak tadi malam. Walaupun gak enak-enak sedikit tadi bantalnya. Terima kasih Tuhan buat hal seperti itu. Yang ada apa? Kita cari handphone. Ya ampun, posting udah 3 bulan, yang like masih 2. Hal-hal yang gak penting kita cari. Hal-hal yang seperti itu yang terlihat yang kita cari. Hati-hati dengan hal seperti itu. Karena apa? Kesulitan hidup nantinya akan diperhadapkan dengan Tuhan kita. Karena kita adalah manusia yang tak berdaya. Jadi semua kesulitan hidup akan dibenturkan dengan Tuhan kita. Pertanyaannya siapa Tuhan kita? Kalau Tuhan kita identitas, saya gak heran ketika pendeta masuk ke dalam rumah sakit, saking malunya masuk ke rumah sakit, identitasnya dirahasiakan. Minder, pendeta kan gak boleh masuk ke rumah sakit. Jadi akhirnya apa? Identitas jadi dewanya, jadi Tuhannya. Ketika harta menjadi Tuhan kita, apapun masalah kita akan benturkan dengan harta. Kita pikir harta menjadi solusinya. Tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika Tuhan menjadi Tuhan atas hidup saudara, apapun masalah saudara, saudara tinggal tidur nyenyak malam hari. Kau akan bicara dengan apapun yang terjadi. Saya bicara sama kanker saya, nanti malam kau bicara sama papaku. Ayahku adalah ayah yang tak terbatas, aku mau tidur nyenyak. Dari hari pertama sampai terakhir, saya tidak pernah gak tidur, selalu tidur. Karena apa? Karena tahu siapa Tuhan saya. Hati-hati dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Makanya Yesus dengan sangat gamblang, dengan luar biasa. Kemudian diteruskan oleh Paulus, dia katakan berbahagialah engkau ketika engkau sedang dianiaya. Karena harus kau pastikan bahwa engkau yang berubah. That is the meaning of blessing. Artinya makarios, berbahagia aku. Nah Paulus akhirnya menangkap hal ini dan kemudian ditulis seperti ini. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan adalah faktor eksternal. Kesengsaraan ujian adalah faktor eksternal. Saudara dan saya gak bisa kontrol. Yang hanya kita bisa kontrol adalah apa? Menimbulkan ketekunan, itu yang bisa kita kontrol. Ketekunan itu apa? Berarti saya harus sabar dan bertahan. Dan akhirnya seperti yang tadi dikatakan, ketekunan menimbulkan sebuah buah. Dan ketekunan menimbulkan yang namanya tahan uji, bahasa Inggrisnya karakter. Karakter itu adalah buah dari ketekunan. Kalau mau punya karakter seperti Kristus, bertahan, sabar, tekun di dalam ujian. Nanti buahnya tahan uji, buahnya karakter. Dan kemudian buah yang berikutnya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 4 hal Paulus jelaskan. Kesengsaraan faktor eksternal. Saudara gak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol hidup kita sehari-hari ketika menghadapi ini. Aku mau tekun. Aku mau sabar. Aku mau bertahan di sini. Ketika itu aku lakukan, nanti akan keluar yang namanya tahan uji. The character, the steel of virtue. Dan aku akan punya pengharapan. Jadi kalau orang bertanya sama saya, kok bisa Pak tahan kemarin Pak? Kok bisa Pak punya pengharapan? Aku pastikan aku tekun ketika menghadapi kesulitan hidup. Tekun baca firman, tekun dengar suaranya dia. Tekun mencari apa yang Tuhan mau aku lakukan. Sabar, bertahan. Tanpa saya sadari ketika ada masalah datang, ada vonis yang makin berat dan lain sebagainya. Karakter itu keluar, tahan uji itu keluar dengan sendirinya. Buahnya keluar. Buahnya makin sempurna, pengharapan keluar. Dan ketika itu semuanya menjadi buah yang matang, aku tidak kekurangan Tuhan. Itu cukup bagiku. Aku yang diubahkan, masalahku itu Tuhan yang atur. Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi saudara. Tuhan ada di pihak saudara dan Tuhan mengasihi saudara. Setiap dari saudara dia tahu pergumulanmu.
Lewati ujian ini, dan ini adalah kuncinya. Baca ulang, dan saya percaya kemenangan ada dalam pihak saudara. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa.